kami memberikan anggarannya. Kalau untuk KUR, kredit usaha rakyat, Pak Menko Perekonomian dengan program-program yang menggunakan kredit usaha rakyat, itu total kredit 1 tahunnya, tahun depan mencapai 320 triliun. Subsidi bunganya akan mencapai 36,5 triliun rupiah. Dana desa ada 60,6 triliun yang dipakai juga untuk pembangunan desa dan sebagai penumpang untuk pembangunan koperasi merah putih desa. Dalam hal ini, Kemenkuyu akan meletakkan dana, menaruh dananya di Himbara. Jadi walaupun Bapak Presiden mengatakan koperasi akan mendapatkan pinjaman dari Himbara, tapi itu dananya berasal dari pemerintah, 83 triliun kami akan letakkan di sana, yang nanti dipakai untuk akses para koperasi tadi untuk meminjam. Kemudian ada untuk kementerian lembaga, untuk koperasi UMKM dan yang lain-lain itu 1,7 triliun. Sedangkan, jadi dalam hal ini kami membangun dari desa itu melalui berbagai jalur atau anggaran. Untuk anggaran ketahanan energi ini cukup besar, 402,4. Sebagian cukup besar adalah untuk subsidi energi, tapi disampaikan oleh Bapak Presiden tadi ada insentif perpajakan dan untuk energi baru dan terbarukan itu cukup signifikan 37,5 triliun dan subsidi dan insentif perpajakannya 16,7 triliun. Infrastruktur dari sisi energi seperti pipa gas itu ada 4,5 triliun, listrik desa ini yang disampaikan Menteri ESDM itu kita anggarkan 5 triliun tadi berdasarkan lokasi dan kemajuan. Ini yang masuk di dalam anggaran ketahanan selain subsidi kompensasi untuk BBM dan listrik maupun berbagai hal yang sifatnya adalah pembangunan baru. Untuk perlinsos, perlindungan sosial ada 508,2 triliun. Ini yang merupakan tadi begitu banyak bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat. Dari mulai yang kategorinya untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, 315 triliun yaitu untuk PKH 10 juta kelompok penerima itu mendapatkan 28,7 triliun. Kartu sembako itu untuk 18,3 juta kelompok penerima ada 43,8 triliun. Ini yang sering kalau dalam situasi ekonomi Pak Menko bilang kita berikan stimulus itu biasanya kita menggunakan jalur kartu sembako. Untuk jaminan kehilangan pekerjaan itu 1,2 triliun itu mengcover 140 juta peserta. Subsidi energi 210 triliun, subsidi non energi 17,4 triliun. Ini terutama untuk berbagai PSO alat-alat transport yang tarifnya lebih rendah dari biaya mereka dan juga untuk perumahan serta air. Dan BLT desa 6,5 triliun. Untuk penanggulangan bencana, daerah bencana di 7,9 triliun. Yang kedua layanan pendidikan, ini untuk PIP, KIP, sekolah rakyat, itu ada 37,5 triliun. Untuk pemenuhan layanan kesehatan, dari mulai akses maupun PBPU, dan itu 69 triliun, dan pemberdayaan masyarakat dalam bentuk KUR maupun subsidi pupuk 86,2. Jadi ini adalah menata atau mengkategorikan. Mungkin tadi udah dijelaskan, jadi bukan double atau triple counting ya. Hanya kategori ini adalah belanja-belanja yang langsung dinikmati untuk melindungi masyarakat. Pertahanan semesta yang tadi telah disampaikan Bapak Presiden baik di pidato pagi maupun siang. Anggaran untuk pertahanan semesta di bidang pertahanan 185 triliun itu untuk harwat, pengadaan pesawat dan penggantian pesawat atau alutsista yang lain dan termasuk penambahan batalion dan kodam. Ini sudah masuk di 185 triliun. Untuk ketertiban keamanan Polri, BIN, BNN dan lain-lain itu anggarannya 179 untuk pengamanan wilayah perbatasan, pencegahan terorisme, kejahatan, penyelundupan, tindak pidana human trafficking dan lain-lain. Untuk bidang hukum di mana kejaksaan, HAM, peradilan termasuk dalam hal ini Mahkamah Agung dan seluruh peradilan di Indonesia, anggaran totalnya 60,4 triliun. Dari sisi investasi, tadi Bapak Presiden menyampaikan dan mengindikasikan tidak semuanya harus tergantung dari APBN, tapi APBN menjadi katalis dan sering membantu. Nah nanti Pak Rozan barangkali yang akan
banyak menjelaskan, tapi untuk mencapai 5,4% pertumbuhan kita tahun 2026 dibutuhkan 7.450 triliun dari total investment di dalam GDP kita, di mana 720 yang warnanya pink itu yang di tengah itu adalah Danantara, sedangkan yang lain adalah dari sisi swasta 6.200 dan APBN di 530. Investasi untuk program 3 juta rumah yang tadi disampaikan Bapak Presiden dari APBN itu 57,7 triliun. Dalam bentuk FLPP tadi untuk fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan mencapai 33,5 triliun. Kemudian kita masih blending dengan SMF 6,6 triliun itu untuk membiayai pembelian rumah untuk masyarakat berpendapatan rendah. Kemudian dari Kementerian Perumahan juga diberikan SBK SBUM, itu adalah bantuan untuk uang muka 5,6 triliun. Kemudian BSBS itu adalah Kementerian Perumahan memiliki program untuk memberikan langsung kepada rumah yang perlu di-upgrade terutama dari kelompok miskin dengan pembangunan swadaya. Targetnya tahun 2026 373.939 rumah. Anggarannya naik cukup tajam 8,6 triliun dari tahun ini yang 1,4 triliun. Kemudian KUR kontraktor yang sudah diumumkan Pak Menko dengan kami dan juga Pak Menteri Perumahan itu untuk UMKM yang bisa mendapatkan akses hingga 20 miliar untuk kontraktor perumahan. Itu juga sudah dikeluarkan aturan PMK-nya. Dan kami masih memberikan insentif fiskal, yaitu untuk rumah-rumah komersial yang sampai dengan 2 miliar seperti yang dilaksanakan pada tahun ini. Ini untuk menstimulir demand side-nya maupun dari sisi supply atau production dan konstruksi rumahnya. APBN 2026 tetap dijaga sehat. Bapak Presiden bahkan tadi menyampaikan kita harus tetap menjaga APBN. Kalau kita lihat postur halaman 20 dari sisi pagu belanjanya, belanja kementerian lembaga akan mencapai 1.498,3 triliun. Operasi pemerintah, yang ini yang sering Bapak Presiden minta untuk dilihat efisiensi, kebutuhan minimum pemerintah itu 564 triliun. Sedangkan belanja-belanja prioritas yang Bapak Presiden sampaikan tadi, baik untuk membantu orang miskin, melindungi kelompok rentan, maupun memberikan bantuan dan juga di bidang pendidikan kesehatan, itu mencapai 934 triliun sendiri. Ini adalah belanja-belanja yang sudah menjadi priority Presiden, semuanya sudah masuk di dalam 1.498. Masih ada belanja non-kementerian termasuk diskresi Presiden. Ini termasuk impres jalan dan impres bendungan yang nanti banyak akan menjadi sesuatu sarana atau alat Presiden untuk bisa meyakinkan bahwa daerah-daerah tertentu yang memang perlu bantuan dari sisi pembangunan jalan itu bisa dilaksanakan. Itu total belanja non-KL selain diskresi Presiden juga untuk subsidi itu ditaruhnya di non-KL, kompensasi terutama untuk energi dan juga untuk belanja-belanja mandatori seperti pembayaran pensiun, pembayaran bunga utang dan penanggulangan bencana mencapai 1.638. Belanja pemerintah pusat ya yang 1.498 tadi plus yang di BUN sebetulnya yang langsung dinikmati masyarakat di masing-masing daerah. Kan ini sering sekarang beberapa pemerintah daerah menyampaikan, oh kami membutuhkan untuk membantu masyarakatnya. Masyarakatnya banyak mendapatkan bantuan juga langsung dari pemerintah pusat. Makanya Presiden tadi di dalam pidatonya juga menyampaikan belanja pusat dan daerah harus menjadi satu arah. Itu 1.376,9 triliun sendiri. Ini artinya walaupun pusat yang belanja, yang menikmati adalah rakyat atau masyarakat di daerah-daerah. Dari mulai program PKH, PIP, kartu sembako, bantuan iuran jaminan kesehatan, cek kesehatan gratis, renovasi dan revitalisasi sekolah, makan bergizi gratis, sekolah rakyat, preservasi jalan dan jembatan, perumahan, bendungan, koperasi merah putih, subsidi non-energi seperti subsidi pupuk dan KUR, tunjangan profesi guru, tunjangan profesi dosen yang non-PNS, itu yang di luar APBD,
atau di luar yang biasanya jadi pegawai negeri, subsidi energi, lumbung pangan, bulog, dan kampung nelayan serta pergaraman. Ini semuanya letaknya di daerah, dinikmati oleh masyarakat di daerah. Sehingga memang APBN dari sisi belanja pusat cukup besar yang dilakukan oleh pemerintah pusat langsung kepada masyarakat di daerah. Belanja KL dan transfer ke daerah ini menjadi satu kesatuan. Kami memetakan dalam hal ini program-program prioritas Presiden yang langsung dinikmati oleh masyarakat, umpamanya preservasi jalan 414 km di Maluku, Papua untuk mendukung konektivitas. Cetak sawah itu juga pasti menguntungkan daerah yang terpilih menjadi tempat seperti Maluku, Papua, dan Kalimantan. Jadi kalau kita lihat di peta ini, di Sumatera, dalam hal ini jumlah belanja pusat per kapita, yaitu dibagikan jumlah penduduk di Sumatera, itu rata-rata 5,6 juta per orang belanja yang dari pusat ke daerah tersebut ke Sumatera. Untuk Kalimantan lebih tinggi lagi, 8,5 juta per kapita belanja pemerintah pusat di Kalimantan. Sulawesi 7,3 juta per kapita. Kita lihat Maluku, Papua lebih tinggi lagi, 12,5 juta per kapita. Artinya ini ekualisasi yang tadi disampaikan, selalu pemerataan itu dipersepsikan hanya melalui transfer ke daerah. Namun sebetulnya belanja pemerintah pusat kalau dilihat dari sini terlihat bahwa belanja di daerah-daerah yang makin remote seperti Maluku, Papua jauh lebih tinggi dibandingkan daerah Jawa yang tadi 5,1 juta. Ini menggambarkan afirmasi dan tujuan untuk ekualisasi. Untuk Nusa Tenggara dan Bali 6,4 juta. Ini untuk menyampaikan bahwa kelihatannya kalau belanjanya pemerintah pusat itu sebetulnya manfaatnya dirasakannya adalah di daerah, dan ini kita bisa quantify. Transfer ke daerah yang nanti harus menjadi sinergis dengan pemerintah pusat mencapai 650 triliun. Ini terjadi dari DBH 45 triliun, DAU 373,8 triliun, DAK 155 triliun, dana otsus 13,1 triliun, dana keistimewaan Jogja 500 miliar, dana desa 60,6 triliun, dan insentif fiskal 1,8 triliun. Nah, untuk membiayai seluruh belanja-belanja baik pusat maupun daerah ini, pendapatan negara harus ditargetkan cukup tinggi. Total pendapatan negara seperti disampaikan tadi dalam pidato adalah 3.147,7 triliun. Ini artinya naik 9,8%. Ini suatu target yang cukup besar. Kalau kita lihat kinerja selama 3 tahun terakhir, itu hanya sekitar 5,6 paling tinggi, dan bahkan tahun ini kemungkinan hanya 0,5% pertumbuhan pendapatan negara. Maka reform di bidang pajak, bea cukai, PNBP menjadi penting. Di pajak kami akan meneruskan untuk Cortex dan sinergi pertukaran data dari kementerian lembaga, sistem pemungutan transaksi digital dalam negeri maupun luar negeri. Joint program akan makin diintensifkan dalam analisa data, pengawasan dan pemeriksaan dan kepatuhan perpajakan, dan kita tetap memberikan insentif daya beli. Untuk bea cukai, kebijakan cukai hasil tembakau dan ekstensifikasi barang kena cukai akan terus dieksplorasi untuk nanti dilaksanakan di 2026. Kita juga mengintensifikasikan bea masuk, terutama melihat perkembangan perdagangan internasional yang cenderung tidak minta supaya bea masuk diturunkan. Sedangkan kebijakan bea keluar dengan hilirisasi sudah terjadi, maka banyak bea keluar juga akan hilang karena mereka sudah jadi input dari banyak pabrik smelter.